Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Thoriqul Usulnya. Poin selanjutnya dari fawaid kitab Tis'iniyah. Wa min a'zami asbabi bid'il mutakallimina minal jahmiyati wa ghairihim qusuruhum fi munadharatil kuffari wal musyrikin. Di antara sebab terbesar kebid'ahan kaum mutakallimin dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya, yaitu mereka kurangnya keilmuan mereka dalam bermunadharah, berdebat dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Fa innahum yunadhirunahum wa yuhajjunahum bighairil haqqi wal 'adl. Karena mereka berdebat dengan orang-orang kafir dan musyrikin itu bukan dengan kebenaran dan keadilan. Mereka ingin membela Islam sesuai dengan klaim mereka. Akan tetapi karena masalahnya kebodohan dan kezaliman dan mengandalkan akal, akibatnya akhirnya apa? Mereka jatuh kepada kesalahan-kesalahan yang besar. Wa yuhajjunahum bimumana'ati wa mu'aradat. Wa yahtajuna hina idzan ila jahdi ta'ifati minal haqq alladhi ja'a bihi rasul. Lalu mereka berhujah dengan kaidah-kaidah yang bersifat akal, sehingga akhirnya menyebabkan apa? Menolak sebagian kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka berbuat zalim dan permusuhan kepada saudara-saudara mereka kaum muslimin yang berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mereka lakukan itu karena demi untuk membela pendapat mereka dalam rangka ketika mereka berdebat dengan orang-orang musyrikin. Fasara qauluhum mustamilan ala imanin wa kufrin. Sehingga orang-orang mutakallimin dari kalangan kaum Jahmiyah ini akhirnya apa? Jatuh kepada dua perkara. Ucapan mereka itu mengandung dua perkara, iman dan kufur. Ada juga benarnya, ada juga banyak kesesatannya. Ini akibat daripada mereka berjidal, berdebat dengan kebodohan sebatas dengan akal. Akibatnya mereka jatuh kepada banyak sekali kebid'ahan. Di mana kaum Jahmiyah ini adalah pengikut Jahm bin Safwan. Akhirnya kemudian mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, bahkan semua nama dan sifat Allah mereka tiadakan. Dan banyak juga syariat-syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka tolak dengan klaim tidak sesuai dengan akal-akal pikiran mereka. Faedah selanjutnya, min adharil ulumil fitriyah ad-daruriyah allati 'allamaha banu Adam wujubu qiyamil awsafi bil mawsuf wa imtina'u qiyamiha bi ghairihi. Di antara ilmu yang merupakan sudah fitrah manusia yang diketahui oleh anak-anak Adam, bahwa yang namanya sifat itu pasti ada pada suatu benda. Dan tidak mungkin sifat itu berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Artinya kalau kita melihat benda, pasti setiap benda punya sifat. Maksudnya sifat benda ini apa? Ringan. Sifat benda ini apa? Kuat, panjang. Benda ini sifatnya apa? Dingin. Sifat benda ini sifatnya apa? Demikian pula ketika kita mensifati manusia. Manusia ini sifatnya apa? Dia berilmu, dia ganteng misalnya, dia dan yang lainnya. Nah, sifat ini tidak mungkin berdiri sendiri tanpa zatnya. Tidak mungkin kita melihat ilmu dan zat berjalan berdua misalnya. Tidak mungkin. Ketika kita mensifati suatu benda atau seseorang, sifat itulah yang tampak pada orang tersebut. Nah, orang-orang Jahmiyah mereka menganggap bahwa kalau kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka mengatakan apa? Bahwa sifat tersebut berdiri sendiri tanpa yang lainnya, tanpa zatnya. Nanti kalau misalnya kita katakan Allah berilmu, akibatnya apa? Oh, berarti ada Allah, ada ilmu. Ada Allah, ada kudrah. Sehingga menurut mereka sifat tersebut berdiri sendiri. Inilah kesalahan yang fatal yang dipahami oleh kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah dalam bab masalah sifat.